Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramadan dengan NIM 2410911210067. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi minggu kemarin yang telah dijelaskan oleh Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tangkap dari materi minggu lalu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu bahwa anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam konteks kedokteran, anatomi memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagian-bagian tubuh manusia, mulai dari susunan tulang, otot, organ, hingga sistem tubuh yang bekerja bersama untuk menjaga fungsi tubuh secara keseluruhan. Bagi mahasiswa kedokteran, pengetahuan anatomi menjadi fondasi yang sangat penting. Memahami struktur tubuh adalah langkah awal dalam mempelajari fungsi dan mekanisme organ, serta mengenali letak dan hubungan antar bagian tubuh. Hal ini akan sangat berguna dalam praktik klinis, seperti dalam prosedur pembedahan, pemeriksaan fisik, dan diagnosis penyakit. Dengan menguasai anatomi, calon dokter dapat mengembangkan ketepatan dan keterampilan dalam merawat pasien, meningkatkan akurasi dalam diagnosa, dan memahami komplikasi yang mungkin terjadi pada setiap tindakan medis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang anatomi adalah langkah esensial atau hal yang penting bagi setiap mahasiswa kedokteran dalam mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga medis yang kompeten. Selanjutnya adalah bagian sumbu dan bidang. Mengapa mahasiswa kedokteran harus mempelajari sumbu dan bidang pada tubuh? Karena kata anatomi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ana yang berarti bagian atau memisahkan, dan tomi yang berarti iris atau potong. Sehingga anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, serta hubungan antara bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya. Sehingga jika ingin menjadi dokter yang baik, maka harus bisa mempelajari anatomi dengan baik juga. Maka dari itu, mempelajari sumbu dan bidang merupakan salah satu hal yang wajib bagi mahasiswa kedokteran. Dapat kita lihat di sini, ada 3 sumbu utama, yaitu sumbu sagital, sumbu transversal, sumbu longitudinal atau vertikal, lalu 3 bidang utama, yaitu bidang median atau sagital, bidang transversal, dan bidang frontal. Mulai dari sini, sumbu sagital adalah sumbu yang terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal. Dengan kata lain, sumbu ini membagi tubuh menjadi sisi kiri dan kanan, yaitu seperti hal ini, yaitu sumbu ini membagi sisi kiri dan sisi kanan. Lalu selanjutnya adalah sumbu transversal, yaitu sumbu yang terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan sumbu sagital. Maksudnya adalah sumbu ini membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah, seperti halnya berikut. Seperti garis ini yang membagi atas dan bawah. Lalu selanjutnya adalah sumbu transfer longitudinal atau vertikal, yaitu sumbu yang terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan sumbu transversal, yaitu ini adalah sumbu yang memanjang dari kepala ke kaki secara vertikal, membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Seperti halnya ini, yang membagi tubuh bagian depan dan bagian belakang. Lanjut ke bidang. Bidang pertama adalah bidang median. Karena tadi sudah ada si sumbu sagital ini, maka kita bisa menentukan bidang sagital, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Tadi kan sudah ada garis, sehingga bagian
kanan dan kiri adalah bidang sagital. Lalu selanjutnya adalah bidang transversal, bidang yang memotong tubuh tegak lurus. Seperti halnya tadi kan sudah dibelah yang ini menjadi dua bagian. Yang sumbu transversal menjadi atas dan bawah, sehingga kita bisa menentukan mana bagian atas atau biasa disebut superior dan mana bagian bawah yang biasa disebut inferior. Lalu bidang yang terakhir adalah bidang frontal, sejajar dengan dahi. Kalau kita mengacu pada garis tadi, yang sumbu longitudinal dan vertikal, maka yang membelah ini jadi depan dan belakang. Sehingga bagian depan biasa kita namakan bidang depan anterior dan belakang sebagai posterior. Jadi tubuh bagian depan disebut sebagai anterior dan belakang posterior. Itu adalah penjelasan singkat tentang bagian sumbu utama dan bidang utama. Selanjutnya adalah kepala dan leher. Di sini saya akan sedikit saja menjelaskan tentang bagian-bagian yang saya ketahui. Pertama adalah bagian os frontale, yaitu bagian sini. Itu adalah tulang dahi. Tulang ini membentuk bagian atas wajah kita yang disebut sebagai dahi. Selain melindungi bagian depan otak, tulang ini juga membentuk bagian atas rongga mata dan memberikan struktur pada wajah. Lalu selanjutnya adalah bagian os zygomaticum. Zygomaticum yaitu tulang pipi. Nah, fungsi dari ini adalah memberikan bentuk pada pipi kita. Ini adalah area yang terlihat menonjol di bagian tengah-tengah wajah, terutama saat kita tersenyum. Lalu bagian hidung yang bernama nares ini, yaitu adalah bagian lubang pada hidung. Ini adalah tempat masuk udara dan keluar saat kita bernafas. Lalu selanjutnya adalah ala nasi, yaitu bagian bagian ini. Nah, itu fungsinya adalah memberi bentuk pada hidung dan membantu mengarahkan udara masuk ke lubang hidung. Lalu selanjutnya pada bagian bibir dan mulut ada yang bernama philtrum, yaitu bagian sebelah sini, yaitu lekukan kecil di atas bibir atas, di tengah antara hidung dan bibir. Lekukan ini memberikan ciri khas pada wajah kita, terutama jadi ini memberikan ciri khas pada setiap individu. Lalu selanjutnya adalah sulcus nasolabialis, yaitu garis atau lipatan yang terbentuk dari sisi hidung ke sudut mulut, terutama saat kita tertawa, yaitu bagian sini. Lalu selanjutnya adalah batas vermilion. Batas vermilion itu bagiannya di sebelah sini, bibir atau biasa kita sebut. Nah, inilah yang memberi warna merah pada bibir. Lalu selanjutnya adalah dagu, ya, atau biasa disebut protuberantia mentalis. Dagu adalah bagian bawah wajah yang membantu memberikan struktur pada bagian bawah mulut dan rahang. Area ini juga memberi dukungan pada bagian bibir bawah
bibir bawah, dan gigi bawah. Itu saja yang saya ketahui dari materi minggu kemarin. Kalau ada yang bisa dikoreksi, tolong koreksi. Nah, ini yang terakhir, yaitu sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Kalau bisa, tolong dikoreksi. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.